Ribuan elite Jerman meninggalkan kemewahan Swiss dan Prancis demi sebuah perjalanan yang tak terduga ke Indonesia. Apa yang mereka temukan di sana tidak hanya mengubah pandangan mereka, tetapi juga mengguncang fondasi keyakinan seluruh bangsa Jerman. Laporan mendesak yang disusun oleh pemerintah Jerman, setelah kepulangan mereka hanyalah puncak dari gunung es yang tersembunyi. Kisah ini diceritakan berdasarkan peristiwa nyata. Pada musim semi tahun 2025, di sebuah agen perjalanan elite di distrik Charlottenburg, Berlin, para staf menyaksikan sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para elite senior Jerman, yang biasanya menikmati villa di pegunungan Alpen atau kapal pesiar di Laut Mediterania, tiba-tiba mulai menanyakan tentang perjalanan ke Indonesia. Pada awalnya, mereka mengira ini hanyalah ketertarikan sesaat pada budaya Indonesia, tetapi kenyataannya sama sekali berbeda. Para staf agen perjalanan awalnya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Seorang mantan menteri berusia 70, menyatakan keinginan untuk mencoba sistem MRT Jakarta secara langsung. Yang lain ingin mengunjungi pasar tradisional seperti Pasar Senen daripada restoran berbintang Michelin. Yang lebih mengejutkan adalah jumlah permintaan semacam ini mencapai ratusan hanya dalam 1 atau 2 hari. Mereka semua menyebutkan satu kata yang sama, memeriksa. Mereka ingin memastikan secara langsung seberapa sistematis dan stabilnya masyarakat Indonesia. Ini bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan sebuah penelitian sosiologis. Andreas Weber, mantan Menteri Keuangan Jerman, menyatakan, setelah membaca laporan tak berujung di media Jerman tentang sistem sosial Indonesia, saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Apakah itu benar? Teman-temannya juga berpikir demikian. Para ketua dewan direksi bank, pimpinan perusahaan industri, dan profesor universitas ternama mulai merencanakan perjalanan ke Indonesia. Agen-agen perjalanan elite di pusat kota Berlin dibuat bingung. Ini adalah pertama kalinya sejak didirikan mereka menerima permintaan konsultasi wisata semacam ini. Mereka tidak tahu bagaimana harus menangani klien yang menolak jet pribadi dan hotel mewah, dan sebaliknya ingin mencoba transportasi umum dan rumah sakit biasa. Situasinya sampai pada titik di mana mereka harus merancang ulang paket wisata baru sepenuhnya. Terlebih lagi, usia orang-orang ini sebagian besar berkisar antara 60 hingga 80 tahun. Dan sebagian besar dari mereka hampir tidak pernah bepergian ke luar negeri. Para tokoh masyarakat terkemuka Jerman tiba-tiba tertarik pada pariwisata di Asia Tenggara. Pejabat pemerintah Jerman juga mulai memantau fenomena ini dengan cermat. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa eksodus massal para pemimpin masyarakat ke Indonesia mungkin bukan sekadar perjalanan biasa. Kementerian Luar Negeri Jerman secara diam-diam menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk mencari tahu situasinya. Sumber dari semua ini adalah sebuah film dokumenter tentang Indonesia yang ditayangkan di RT, sebuah stasiun televisi publik Jerman. Program berjudul Garuda Bangkit. Kekuatan sistem Indonesia menjadi topik hangat di kalangan elite Jerman, membangkitkan keinginan mereka untuk memeriksa semuanya secara langsung. Informasi tentang sistem administrasi digital dan efisiensi layanan kesehatan di Indonesia menarik minat yang sangat besar. Orang-orang Jerman yang menonton program tersebut terkejut bahwa Indonesia tidak hanya merupakan negara maju secara teknologi, tetapi juga seluruh sistem sosialnya berfungsi lebih efisien daripada di Jerman, khususnya, pendekatan sistematis dalam menangani pandemi dan struktur pengambilan keputusan yang cepat yang ditunjukkan Indonesia selama pandemi COVID-19 memberikan kesan mendalam bagi kaum intelektual Jerman. Industri pariwisata Jerman panik. Hanya dalam seminggu, jumlah pemesanan ke Indonesia melebihi 3.000. Yang lebih menakjubkan adalah komposisi pemesannya. Hampir seluruh elite yang merupakan 0,1% dari masyarakat Jerman ikut serta. Setelah penayangan film dokumenter tersebut, telepon di agen-agen perjalanan di seluruh Jerman tidak berhenti berdering. Ratusan panggilan konsultasi setiap hari masuk ke agen-agen elite di Berlin, Hamburg, dan Munich. Dalam daftar pemesanan, nama-nama tokoh kunci masyarakat Jerman muncul dengan padat, termasuk 12 ketua perusahaan multinasional dan 8 ketua dewan direksi bank. Di antara mereka ada juga mantan CEO produsen mobil terbesar Jerman seperti BMW dan Mercedes-Benz.
Usia rata-rata mereka adalah 68 tahun, dan sebagian besar dari mereka belum pernah ke Asia Tenggara. Yang paling mengejutkan adalah syarat perjalanan mereka. Biasanya, klien seperti ini meminta jet pribadi, hotel bintang 5, dan pemandu pribadi. Tetapi mereka yang ingin pergi ke Indonesia mengajukan permintaan yang sangat berlawanan. Mereka ingin terbang dengan kelas ekonomi pada penerbangan reguler, dan lebih memilih hotel bisnis yang nyaman daripada hotel kelas atas. Terlebih lagi, rute perjalanan mereka tidak berfokus pada tempat-tempat wisata seperti Bali atau Borobudur. Sebaliknya, mereka ingin mengunjungi stasiun MRT, pasar tradisional, rumah sakit pemerintah, dan lembaga administrasi. Seorang mantan menteri bahkan meminta untuk secara pribadi mengamati proses penanganan urusan sipil di Mall Pelayanan Publik di Jakarta. Industri pariwisata Jerman menghadapi kesulitan dalam memproses permintaan ini, karena paket wisata ke Indonesia yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka harus segera mengembangkan format baru tur orientasi sosial. Perwakilan sebuah agen perjalanan besar di Berlin mengadakan pertemuan darurat. Staf harus menghubungi lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia untuk mendapatkan izin kunjungan. Pemandu wisata juga harus dilatih ulang, karena tugas utama mereka sekarang bukanlah memandu wisata, melainkan menjelaskan sistem sosial. Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia di Jerman juga kebingungan. Biasanya, sekitar 200.000 turis Jerman datang ke Indonesia setiap tahun. Tetapi sekarang jumlah pemesanan yang setara dengan setengah dari angka itu masuk hanya dalam 1 bulan, dan mereka tidak menginginkan pariwisata tradisional. Pemerintah Jerman memantau situasi dengan cermat, karena kepergian kolektif para pemimpin masyarakat ke luar negeri dapat memiliki implikasi diplomatik. Kementerian Luar Negeri Jerman mengirimkan pemberitahuan tidak resmi kepada pemerintah Indonesia dan membangun sistem kerjasama antara kedua negara. Yang paling menarik adalah motif para pemesan. Tujuan mereka bukan hanya rasa ingin tahu, tetapi studi banding dengan masyarakat Jerman. Seorang mantan Menteri Ekonomi mengungkapkannya seperti ini, setelah menonton laporan yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan digital Indonesia setidaknya 10 tahun lebih maju dari Jerman, saya ingin memastikannya sendiri. Media Jerman juga mulai memperhatikan fenomena ini. Surat kabar Bild terbit dengan judul utama Demam Indonesia di kalangan elit Jerman. Majalah Der Spiegel menerbitkan laporan mendalam berjudul Para Pemimpin Jerman Belajar dari Timur. Staf agen perjalanan yang menerima pemesanan terkejut dengan keseriusan para klien. Orang-orang yang biasanya bepergian untuk bersantai, tiba-tiba berubah menjadi peneliti sosial, terus-menerus mengajukan pertanyaan spesifik tentang sistem transportasi, medis, dan administrasi Indonesia. Saat para elite Jerman menginjakan kaki di tanah Indonesia, pandangan dunia mereka mulai retak. Bagi mereka yang terbiasa dengan kekacauan Bandara Berlin, Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah dunia yang sama sekali berbeda. Belum 5 menit mereka keluar dari pesawat, harga diri Jerman mereka sudah mulai terkikis. Pukul 14.00 tanggal 15 April 2025, penerbangan Lufthansa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini adalah penerbangan khusus, yang membawa 42 perwakilan pertama dari elit Jerman. Setengah dari mereka adalah lansia di atas 70 tahun, dan bagi sebagian besar, ini adalah kunjungan pertama mereka ke Indonesia. Saat pintu pesawat terbuka, ekspresi wajah mereka mulai berubah. Memasuki Terminal 3, mereka melihat pemandangan yang benar-benar melampaui ekspektasi mereka, dinding kaca raksasa hingga ke langit-langit, lantai yang berkilau seperti cermin, dan desain interior yang ringkas membuat mereka terdiam. Stefan Bauer, mantan Menteri Transportasi Jerman, berhenti dan melihat sekeliling. Ia teringat penderitaan bertahun-tahun karena penundaan pembangunan dan masalah infrastruktur Bandara Brandenburg di Berlin. Tetapi Bandara Soekarno-Hatta berbeda, semuanya berfungsi dengan sempurna. Dalam perjalanan ke konter kontrol paspor, kejutan pertama menanti mereka, sistem gerbang paspor otomatis bekerja tanpa hambatan. Sebagian besar penumpang melewatinya dalam beberapa detik. Sistem yang di Jerman masih dalam tahap uji coba, di Indonesia sudah menjadi hal biasa. Lukas Richter, mantan CEO BMW,
sejenak ragu-ragu di depan gerbang otomatis. Ia mengagumi antarmuka yang ramah pengguna, yang mudah dipahami bahkan oleh orang asing yang tidak tahu bahasa Indonesia, berkat dukungan berbagai bahasa termasuk Jerman, Inggris, dan Jepang. Di area pengambilan bagasi, kejutan kedua menanti mereka. Di layar besar, status bagasi ditampilkan secara real-time, konveyor bagasi bergerak dengan tenang dan lancar. Kehilangan atau keterlambatan bagasi, yang sering terjadi di Bandara Frankfurt, tidak terpikirkan di sini. Tetapi yang paling membuat mereka terkesan adalah sikap staf bandara. Staf di meja informasi dengan lancar menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, dan petugas kebersihan segera mengelap lantai setelah penumpang lewat. Ini adalah kualitas layanan yang jarang ditemui di bandara Jerman. Infrastruktur di dalam bandara juga mengejutkan orang Jerman. Wi-Fi gratis adalah standar, ada stasiun pengisian daya di mana-mana, dan fasilitas lainnya. Yang sangat mengesankan adalah skala dan keragaman merek di area bebas bea, melebihi bandara manapun di Eropa. Markus Hoffmann, mantan ketua Asosiasi Perbankan Jerman, berbisik kepada rekannya, "Saya tidak percaya ini adalah bandara di Asia Tenggara. Modernitas infrastruktur dan efisiensi operasionalnya telah melampaui standar tertinggi Eropa." Ketika mereka menuju ke penghubung kereta bandara, kejutan ketiga menanti mereka, eskalator dan travelator membentang tanpa henti, dan semua peralatannya bersih seperti baru. Rambu-rambu petunjuk sangat intuitif, membantu bahkan orang asing yang baru pertama kali datang untuk menemukan jalan dengan mudah. Di peron kereta bandara, kejutan terakhir menanti mereka. Kereta tiba tepat sesuai jadwal, dan interior gerbongnya lebih modern daripada kereta cepat Ice Jerman. Kursinya luas dan tingkat kebisingannya rendah. Hanya dalam 30 menit, prasangka para elite Jerman tentang Indonesia benar-benar runtuh. Citra negara berkembang tidak ada lagi. Sebaliknya, mereka melihat sistem yang lebih maju daripada di Jerman, dan keterkejutan mereka baru saja dimulai. Keteraturan yang begitu dibanggakan Jerman di autobahannya, memudar di hadapan jalan-jalan utama Jakarta, saat bus dari bandara memasuki jalan tol lingkar dalam. Para elit Jerman mengalami kejutan baru. Budaya lalu lintas di Indonesia sangat berbeda dari apa yang mereka ketahui tentang Asia Tenggara. Awalnya, para elit Jerman memandang tanpa fokus keluar jendela bus yang melaju dari Soekarno-Hatta ke pusat kota Jakarta. Tetapi sejak bus memasuki jalan tol, pandangan mereka menjadi terpusat. Dari jembatan yang melintasi Sungai Ciliwung, terlihat pemandangan kawasan perkotaan baru yang skalanya melampaui imajinasi mereka. Matthias Fischer, mantan CEO Mercedes-Benz, terpesona oleh skala kompleks perumahan. Kawasan hunian besar, yang dirancang untuk puluhan ribu orang, dirancang sebagai kota yang lengkap. Fasilitas komersial, sekolah, rumah sakit, taman semuanya terletak dalam jarak berjalan kaki, menunjukkan model perencanaan kota yang patut dicontoh. Mengalihkan pandangan ke jalan, mereka mengalami kejutan lain. Meskipun arus lalu lintas sangat padat, kendaraan bergerak dengan teratur dan stabil. Ini adalah rasa keteraturan yang jarang ditemui bahkan di autobahan Jerman. Perpindahan lajur teratur, dan sistem lampu lalu lintas bekerja dengan sangat efisien. Kesan terkuat datang dari harmoni antara transportasi umum dan pribadi. Jalur khusus bus dibatasi dengan sempurna. Bus tiba di halte tepat sesuai jadwal. Banyak kota di Jerman masih belum bisa membangun sistem transportasi umum setingkat ini. Markus Hoffmann, mantan ketua Asosiasi Perbankan Jerman, berbisik kepada rekannya, mengingat kepadatan penduduk Jakarta, keteraturan di jalan seperti ini adalah sebuah keajaiban. Di kota-kota besar seperti Berlin atau Hamburg, kemacetan parah terjadi pada jam sibuk. Tetapi Jakarta berbeda. Pemandangan orang-orang di halte MRT dan bus juga membuat orang Jerman terkesan. Orang-orang berdiri dalam antrean yang teratur. Ketika bus atau kereta MRT tiba, mereka memberi jalan bagi penumpang yang keluar sebelum masuk. Kesadaran sipil seperti ini bahkan patut dicontoh bagi Jerman. Penampilan kawasan komersial di sepanjang jalan juga memberikan kesan yang kuat. Papan nama ditata secara sistematis, dan fasad bangunan dijaga dalam standar tertentu.
Ini sangat kontras dengan beberapa daerah di Jerman, di mana pemandangan dirusak oleh papan nama yang semrawut. Yang sangat mengejutkan adalah desain jalan yang berorientasi pada pejalan kaki. Di setiap penyeberangan pejalan kaki, ada sinyal suara untuk tunanetra, trotoar sepenuhnya terpisah dari jalan raya, dan ada jalur landai untuk kursi roda di mana-mana. Standar ini bahkan melampaui peraturan desain kota bebas hambatan Jerman. Pemandangan panorama Jakarta dari jembatan menjadi kejutan terakhir bagi orang Jerman. Gedung-gedung pencakar langit membentang di kedua sisi sungai, lampu-lampunya berkelip terang dan teratur. Pemandangan ini tampak lebih megah dan modern daripada pusat kota Frankfurt atau Munich. Selama lebih dari 1 jam perjalanan dari bandara ke hotel, persepsi para elite Jerman tentang Indonesia benar-benar berubah. Mereka yakin bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan ekonomi yang sedang tumbuh, tetapi juga negara maju yang melampaui Jerman dalam perencanaan kota, sistem transportasi, dan bahkan kesadaran sipil. Bagi para elite Jerman yang terbiasa dengan infrastruktur usang dan seringnya gangguan di ubahan Berlin, saat mereka turun ke MRT Jakarta menjadi pukulan telak bagi harga diri mereka. Sistem transportasi umum Jerman, yang mereka banggakan sebagai yang terdepan di dunia, tiba-tiba memudar di hadapan Indonesia. Keesokan paginya, pukul 9.00, sekelompok elit Jerman berangkat untuk mencoba MRT dari stasiun Bundaran Hai. Bagi orang-orang yang seumur hidup bepergian dengan mobil pribadi atau jet pribadi, MRT adalah pengalaman yang asing. Tetapi rasa ingin tahu mengalahkan kekhawatiran, karena mereka ingin secara pribadi menguji sistem transportasi umum Indonesia. Sudah di pintu masuk stasiun, kejutan pertama dimulai. Eskalator turun jauh ke bawah tanah, dan semua peralatannya bersih seperti baru. Ini sangat berbeda dengan suasana gelap dan lembab di ubahan Berlin. Yang sangat mengesankan adalah adanya lift untuk penyandang disabilitas dan lansia di setiap stasiun. Sabine Keller, mantan Menteri Urusan Sosial Jerman, tidak henti-hentinya mengagumi. Ketika mereka turun ke peron, mereka disuguhi peron yang terang dan luas, lantainya dilapisi granit yang berkilau seperti marmer. Ini sangat berbeda dari suasana suram di ubahan Berlin. Yang paling mengejutkan adalah sistem navigasi. Papan elektronik menunjukkan waktu kedatangan kereta berikutnya dengan akurat dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman. Pengumuman tentang penundaan atau penghentian, yang biasa terjadi di ubahan Jerman, sama sekali tidak ada di sini. Semuanya berfungsi dengan presisi jam. Garis antrean kereta di lantai peron juga membuat orang Jerman terkesan. Orang-orang secara sukarela berbaris dalam antrean. Ketika kereta tiba, mereka secara otomatis menepi untuk memberi jalan bagi penumpang yang keluar. Rasa keteraturan seperti ini bahkan patut dicontoh bagi Jerman. Ketika kereta MRT tiba, kejutan kedua menanti mereka. Penampilan luar kereta lebih modern daripada kereta terbaru di ubahan Jerman. Desain aerodinamis dan tampilan yang bersih mengingatkan pada mobil mewah. Saat pintu gerbong terbuka, pemandangan di dalamnya semakin mengejutkan. Interiornya luas dan nyaman. Kursi-kursi diatur secara rasional, pegangan tangan dan perangkat keselamatan dipasang secara sistematis. Kursi untuk penyandang disabilitas ditandai dengan sangat jelas, dan terlihat bagaimana penumpang muda secara alami memberikan tempat duduk. Lukas Richter, mantan COBMW, mengagumi kebersihan di dalam gerbong. Tidak ada kertas atau sampah di lantai, kursinya bersih seperti baru. Grafiti atau peralatan rusak, yang sering ditemui di ubahan Berlin, tidak ada di sini. Kesan terkuat datang dari kesopanan penumpang. Bahkan saat berbicara, mereka merendahkan suara. Sebagian besar orang diam-diam menatap ponsel atau membaca buku. Tidak ada perilaku yang mengganggu orang lain seperti berbicara keras di telepon atau makan. Kesadaran sipil seperti ini sulit ditemukan di kota-kota besar Jerman. Ketepatan waktu kereta juga membuat mereka terkesan. Kereta tiba dan berangkat tepat sesuai jadwal. Waktu tempuh antar stasiun juga dapat diprediksi. Gangguan sinyal atau penundaan mendadak, yang biasa terjadi di ubahan Jerman, tidak terpikirkan. Di stasiun transit, kejutan ketiga menanti mereka. Meskipun strukturnya rumit di mana beberapa jalur bertemu,
Rambu-rambu petunjuk sangat intuitif dan mudah untuk menemukan jalan. Petunjuk dalam bahasa Jerman juga sangat akurat. Jalur-jalur dipisahkan secara sistematis berdasarkan warna. Ini lebih nyaman daripada sistem transit yang rumit di stasiun pusat Frankfurt. Fasilitas di dalam stasiun MRT juga mengejutkan orang Jerman. Toilet bersih, toko, apotek, dan bahkan ATM semuanya tersedia. Mereka menyadari bahwa MRT bukan hanya infrastruktur transportasi, tetapi dirancang sebagai ruang hidup. Wolfgang Schulz, mantan direktur perkeretaapian Jerman, Deutsche Bahn, berkata kepada rekannya, "Ini bukan hanya transportasi. Ini adalah hasil dari pendidikan publik." Ia merasa bahwa tingkat kesadaran warga bahkan lebih menakjubkan daripada keunggulan infrastruktur. Setelah menyelesaikan perjalanan 1 jam dengan MRT, kelompok elite Jerman masih dalam keadaan terkejut. Mereka mengkonfirmasi fakta, sistem transportasi umum Jerman, kebanggaan yang mereka anggap terbaik di dunia, telah jauh tertinggal dari Indonesia. Dan keterkejutan mereka di hari-hari berikutnya akan semakin besar. Ini adalah saat ketika kebanggaan atas sistem kesehatan Jerman runtuh dalam sekejap. Bagi para elite Jerman, yang terbiasa menunggu berhari-hari untuk mendapatkan janji temu dokter di rumah sakit Jerman, pengalaman di rumah sakit Indonesia menjadi sebuah revolusi medis. Penyelesaian semua pemeriksaan hanya dalam 2 jam menimbulkan keheranan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada pagi hari ketiga, terjadi peristiwa tak terduga. Günther Lang, mantan direktur Bank Federal Jerman, Bundesbank, anggota delegasi, tiba-tiba merasa pusing dan nyeri dada. Pria berusia 72 tahun ini memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Rekan-rekannya sangat khawatir. Pemandu segera membawanya ke sebuah rumah sakit pusat besar di Jakarta. Sebelum tiba di unit gawat darurat, orang Jerman sangat khawatir. Mereka ragu, apakah orang asing bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit Indonesia. Tetapi sejak mereka tiba di rumah sakit, pendapat mereka benar-benar berubah. Sudah di pintu masuk UGDAD, kejutan pertama dimulai. Petugas di meja pendaftaran berbicara bahasa Inggris dengan lancar, memahami situasi, dan segera mengatur penerjemah berbahasa Jerman. Di rumah sakit Jerman, layanan penerjemah harus dipesan terlebih dahulu. Tetapi di Indonesia, ini diselesaikan di tempat. Kecepatan proses pendaftaran membuat orang Jerman terkesan. Entry data pasien, konfirmasi asuransi, penunjukan janji temu semuanya selesai hanya dalam 10 menit. Di Jerman, hanya untuk konfirmasi dokumen asuransi saja membutuhkan waktu 30 menit, efisiensi sistem komputer berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Di ruang tunggu, kejutan kedua menanti mereka. Bahkan UGDUK pun nyaman dan bersih seperti lobi hotel. Kursi bersih, pencahayaan lembut, suasana tenang mengurangi kecemasan pasien. Ini sangat berbeda dengan suasana ramai dan bising di UGD. Ketika giliran pemeriksaan tiba, kejutan ketiga menanti mereka. Dokter yang merawat pernah magang di Universitas Kedokteran Jerman, jadi dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Yang lebih mengejutkan adalah profesionalisme dokter tersebut. Ia dengan cermat mempelajari riwayat medis pasien, dan bahkan memeriksa interaksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi pasien di Jerman. Proses pemeriksaan membawa kejutan terbesar. Elektrokardiogram, röntgen paru-paru, tes darah, tomografi terkomputasi, CT, scan semua pemeriksaan selesai hanya dalam 1 jam. Di Jerman, hanya untuk mendaftar CT scan saja harus menunggu beberapa minggu. Hasil tes juga tersedia secara real-time. Sehingga diagnosis berjalan sangat cepat. Anja Becker, mantan wakil menteri kesehatan Jerman, berbisik kepada petugas medis yang mendampinginya, "Ini bukan layanan medis. Ini revolusi medis." Ia mengatakan bahwa bahkan rumah sakit universitas terkemuka di Jerman tidak dapat melakukan pemeriksaan secepat ini. Keramahan staf medis juga mengejutkan orang Jerman. Para perawat dengan penuh perhatian memantau kondisi pasien, dan dengan sabar menjawab pertanyaan keluarga. Ini sangat berbeda dengan sikap dingin dan formal di rumah sakit Jerman. Ini adalah contoh layanan medis yang berorientasi pada pasien. Untungnya,
Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan masalah serius. Pasien didiagnosis mengalami gejala sementara yang disebabkan oleh kelelahan perjalanan dan aklimatisasi. Dokter menulis resep dan menjelaskan bahwa ia memilih obat yang dapat terus diminum setelah kembali ke Jerman. Perhatian yang cermat seperti ini juga jarang terjadi di rumah sakit Jerman. Di apotek, mereka mengalami kejutan keempat. Begitu mereka menunjukkan resep, apoteker menjelaskan cara penggunaan obat dalam bahasa Jerman. Pada kemasan obat juga terdapat stiker dalam bahasa Jerman, agar mereka tidak mengalami kesulitan setelah pulang. Tingkat pelayanan untuk pasien asing seperti ini sulit ditemukan di Jerman. Saat pembayaran, kejutan terakhir menanti mereka. Total biaya, termasuk perawatan darurat, semua jenis pemeriksaan, dan obat-obatan yang diresepkan, hanya 1,10 dari biaya di Jerman, bahkan tanpa ditanggung oleh asuransi Jerman, harga ini sangat masuk akal. Pada saat itu, mereka yakin bahwa dalam hal keterjangkauan layanan medis, Indonesia jauh melampaui Jerman. Meninggalkan rumah sakit, kelompok elite Jerman terdiam. Dari pendaftaran hingga keluar, hanya butuh 2 jam. Ini adalah kecepatan yang tidak terpikirkan bagi Jerman. Yang lebih mengejutkan adalah mulai dari profesionalisme dan keramahan staf medis, ketersediaan peralatan modern hingga biaya yang masuk akal. Indonesia unggul dari Jerman dalam semua parameter. Karl Schneider, mantan ketua Federasi Asuransi Kesehatan Jerman, berkata kepada rekannya, "Sistem kesehatan Indonesia adalah model yang perlu dipelajari oleh Jerman." Ia mengungkapkan pendapat bahwa mereka telah melihat esensi layanan medis yang efisien sekaligus manusiawi. Saat para elite Jerman berdiri di Jalan Sudirman, mereka tidak hanya melihat sebuah distrik perbelanjaan. Itu adalah kemampuan luar biasa Indonesia untuk mengubah konsumsi menjadi industri budaya. Bahkan Jalan Kurfürstendamm yang paling bergengsi di Berlin pun memudar di hadapan kawasan komersial ini. Pada hari keempat sore, delegasi elite Jerman mengunjungi kawasan Jalan Sudirman dan pusat perbelanjaan besar di sekitar Monumen Nasional di Jakarta. Pada awalnya, mereka mengira ini hanya akan menjadi acara belanja biasa. Tetapi sejak mereka melangkah ke jalan, pikiran mereka mulai berubah. Kawasan komersial ini secara fundamental berbeda dari jalan-jalan perbelanjaan tradisional yang mereka kenal. Seluruh area dirancang sebagai ruang budaya yang besar. Trotoar dan jembatan penyeberangan yang lebar dan bersih, penataan ruang hijau dan desain lanskap yang harmonis. Ini sangat kontras dengan kesan sempit yang diciptakan oleh ganggang sempit dan arsitektur yang tidak seragam di kawasan komersial tua Jerman. Michael Wolff, mantan ketua Kamar Dagang dan Industri Jerman, mengagumi penampilan bangunan, desain yang sekaligus mengekspresikan individualitas setiap merek dan menjaga harmoni keseluruhan memberikan kesan yang kuat. Dibandingkan dengan gaya arsitektur yang kacau di Kudam Berlin, di sini semuanya terlihat lebih sistematis dan modis, katanya. Kejutan pertama datang dari department store dan toko-toko unggulan. Toko-toko tidak hanya memajang barang, tetapi menata setiap toko seperti taman hiburan, dengan ruang untuk pengalaman pribadi pelanggan, konsultasi pribadi dari para ahli, dan bahkan ruang budaya dengan kafe-kafe kecil. Dibandingkan dengan pemajangan barang yang sederhana di toko-toko Jerman, ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Toko-toko Indonesia telah mengubah belanja menjadi bentuk hiburan. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga pengalaman bagi pelanggan. Di toko-toko mode, kejutan kedua menanti mereka. Tingkat layanan staf melampaui bahkan department store paling elit di Jerman. Setiap pelanggan memiliki penata gaya pribadi yang memberikan saran gaya yang dipersonalisasi. Jenis layanan ini, yang di Jerman hanya tersedia untuk klien VIP adalah hal biasa di sini. Petra Neumann, mantan ketua Asosiasi Mode Jerman, memperhatikan model bisnis toko-toko tersebut. Mereka tidak hanya menjual pakaian, tetapi menawarkan gaya hidup. Setiap merek memiliki cerita dan konsep uniknya sendiri, dan pelanggan bercita-cita untuk menjadi bagian dari cerita itu. Di tempat-tempat makan, kejutan ketiga menanti mereka. Dari pujasera di pusat perbelanjaan hingga restoran mewah semuanya diatur dengan rapi. Standar kebersihan sepenuhnya sesuai dengan standar Jerman. Rasa dan kualitas layanan juga sangat baik.
Yang sangat mengesankan adalah bahwa setiap restoran memiliki konsep dan suasana uniknya sendiri. Ini sangat berbeda dengan budaya restoran yang monoton di Jerman. Di Indonesia, makan juga merupakan pengalaman budaya, tidak hanya rasa hidangan, tetapi juga ruang, layanan, dan bahkan desain interior semuanya diciptakan untuk memuaskan pelanggan. Yang paling menakjubkan adalah penerapan teknologi digital. Sistem pemesanan dengan kode QR, pemeriksaan ketersediaan barang secara real-time, rekomendasi yang dipersonalisasi semuanya terhubung melalui digitalisasi. Dibandingkan dengan toko-toko Jerman yang masih menggunakan catatan manual untuk urusan bisnis, di sini semuanya 10 tahun lebih maju. Frank Zimmermann, mantan ketua Asosiasi Ekonomi Digital Jerman, berkata kepada rekannya, Indonesia telah mengubah konsumsi dari sekadar transaksi menjadi sebuah industri. Belanja itu sendiri telah menjadi kegiatan hiburan dan budaya. Perilaku pembeli juga membuat orang Jerman terkesan. Pelanggan muda membandingkan harga menggunakan ponsel pintar, berbagi pengalaman belanja di media sosial, dan bertukar informasi dengan teman-teman. Konsumsi tidak lagi menjadi tindakan individu, dan telah berubah menjadi aktivitas sosial. Dari jembatan penyeberangan yang menghubungkan gedung-gedung tinggi, pemandangan panorama distrik perbelanjaan menjadi kejutan terakhir bagi orang Jerman. Ratusan ribu orang bergerak dengan teratur, semua toko penuh kehidupan. Mengelola kawasan komersial yang begitu besar pada tingkat sistematis seperti itu jarang terjadi di Eropa. Pertunjukan budaya dan acara yang diadakan di mana-mana juga memberikan kesan yang kuat. Perdagangan dan budaya terjalin secara alami, menciptakan efek sinergis. Ini adalah pendekatan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan budaya komersial yang kaku di Jerman. Ursula Mayer, mantan Menteri Kebudayaan Jerman, sangat antusias. Ia mencatat bahwa Indonesia telah menciptakan bentuk baru budaya perkotaan melalui budaya konsumsi. Tempat ini tidak hanya untuk membeli barang, tetapi telah berubah menjadi ruang di mana orang berkumpul, berkreasi, dan menikmati budaya. Setelah menyelesaikan hari di distrik perbelanjaan, para elit Jerman menyadari bahwa budaya konsumsi di Indonesia bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga indikator kreativitas dan potensi inovatif seluruh masyarakat. Saat para elit kembali ke Jerman dan mulai angkat bicara, seluruh masyarakat Jerman terkejut. Mereka yang seumur hidup percaya pada keunggulan Jerman mulai meragukan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, situasinya sampai pada titik di mana pemerintah Jerman harus menyusun laporan mendesak. Pada awal Mei 2025, kelompok elite Jerman yang mengunjungi Indonesia kembali ke Berlin, sudah di bandara. Ekspresi wajah mereka berubah. Orang-orang ini, yang terbiasa dengan pemikiran yang berpusat pada Eropa, memperoleh pandangan yang sama sekali baru. Dan ketika mereka mulai berbicara, gelombang besar muncul di masyarakat Jerman. Bom pertama diledakkan oleh Heinrich Vogt, mantan Menteri Keuangan Jerman. Pada sebuah pertemuan politik di Berlin, ia secara terbuka menyatakan bahwa sistem pemerintahan digital Indonesia setidaknya 10 tahun lebih maju dari Jerman. Kalangan politik Jerman gempar, karena kata-kata ini berasal dari seseorang yang seumur hidupnya memproklamirkan Jerman di atas segalanya. Media Jerman mulai bergerak. Surat kabar Bild terbit dengan judul utama di halaman depan kejutan Indonesia bagi elit Jerman. Majalah Der Spiegel menerbitkan serangkaian artikel khusus berjudul Para Pemimpin Jerman Belajar dari Timur. Surat kabar Frankfurter Allgemeine Zeitung memulai serangkaian artikel analisis mendalam tentang model Indonesia. Kejutan kedua datang dari Lukas Richter, mantan CEO BMW, pada sebuah pertemuan industri otomotif Jerman. Ia menyatakan bahwa sistem transportasi umum Indonesia beroperasi lebih efisien daripada autobahn Jerman. Kebanggaan Jerman, sebagai negara otomotif, runtuh dalam sekejap bagi para ekonom Jerman yang setiap hari menghadapi kemacetan di Frankfurt dan Munich. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan. Seluruh komunitas ekonomi Jerman bergerak. Para pengusaha yang pernah ke Indonesia berbagi pengalaman mereka dalam pertemuan-pertemuan, dari sistem otomatis Bandara Soekarno-Hatta, ketepatan waktu MRT Jakarta, kecepatan sistem rumah sakit, hingga inovasi digital di distrik perbelanjaan. Semua ini disampaikan dengan data konkret. Gelombang terbesar muncul di kalangan medis.
Anja Becker, mantan Wakil Menteri Kesehatan Jerman, memberikan presentasi tentang sistem kesehatan Indonesia di Kongres Asosiasi Medis Jerman. Ketika ia bersaksi bahwa di Jerman untuk mendaftar CT scan harus menunggu 3 minggu, sementara di Indonesia semua pemeriksaan selesai hanya dalam 2 jam, suara-suara protes mulai terdengar di kalangan medis Jerman. Pemerintah Jerman tidak bisa tinggal diam. Karena fenomena para pemimpin masyarakat yang secara massal memuji Indonesia terus berlanjut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi membentuk gugus tugas darurat bersama. Tujuannya adalah untuk menganalisis sistem sosial Indonesia secara sistematis dan mengidentifikasi apa yang bisa dipelajari oleh Jerman. Jumlah pertanyaan tentang Indonesia di Bundestag Parlemen Jerman juga meningkat tajam. Para anggota parlemen oposisi menanyai pemerintah tentang seberapa jauh kebijakan digital Jerman tertinggal dari Indonesia. Anggota parlemen dari partai yang berkuasa juga menuntut rencana segera untuk menerapkan praktik-praktik sukses Indonesia di Jerman. Parlemen Berlin mendidih karena demam Indonesia. Reaksi warga Jerman juga antusias. Setelah pernyataan para elite yang pernah ke Indonesia terus-menerus diliput di media, masyarakat biasa juga mulai tertarik pada Indonesia. Jumlah pendaftaran di pusat-pusat studi bahasa Indonesia di Berlin dan Munich meningkat 10 kali lipat. Jumlah pemesanan produk wisata ke Indonesia meningkat 500% dibandingkan tahun sebelumnya. Kesimpulan akhir pemerintah Jerman sangat mengejutkan. Dalam laporan setebal 200 halaman, yang disusun bersama oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Luar Negeri, berjudul Perubahan Persepsi Elite Setelah Pengalaman di Indonesia dan Dampak Sosialnya, secara resmi disimpulkan bahwa Indonesia bukan hanya sebuah negara di Asia Tenggara, tetapi sebuah model sosial maju yang perlu dipelajari oleh Jerman. Isi utama laporan itu bahkan lebih menakjubkan. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia unggul dari Jerman di semua bidang, dari kecepatan implementasi pemerintahan digital, efisiensi sistem transportasi umum, tingkat inovasi dalam layanan kesehatan, hingga tingkat perkembangan budaya komersial perkotaan. Laporan tersebut secara khusus merekomendasikan untuk melihat Indonesia sebagai contoh teladan dalam kesadaran sipil dan ketertiban umum. Pada musim panas tahun 2025, Kanselir Jerman secara resmi mengumumkan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ini bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan perjalanan studi untuk secara langsung mempelajari sistem canggih Indonesia. Delegasi tersebut mencakup para menteri dan CEO perusahaan-perusahaan besar. Perjalanan wisata yang berawal dari rasa penasaran sekelompok elit Jerman akhirnya tidak hanya mengubah kebijakan negara, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah sebuah era di mana Jerman, dengan kerendahan hati, siap belajar dari dunia untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya.